Halo semua, apa kabar para kewes yang asik keluyuran malam? Apakah knalpot kalian masih aman? Karena pada kesempatan kali ini, Bang Pengangguran akan membahas alur cerita film No Mercy. Film ini menceritakan seorang cewek bermuka gemes diperkosa oleh para gangster. Namun seorang kakak yang begitu sayang terhadap adiknya, ia tidak bisa diam dengan perlakuan gangster yang telah memperkosa adiknya. Apakah seorang kewes cantik mampu membunuh pasukan gangster? Santai, karena alur cerita filmnya baru kita mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kewes yang baru keluar penjara. Adiknya bernama Eunhye langsung memeluk kakaknya. Adik yang satu ini memiliki gangguan mental, bisa dikatakan agak sedikit idiot. Karena sudah lama mereka tidak berjumpa, tentu saja adiknya sangatlah kangen terhadap kakaknya. Di rumah, mereka sedang asik makan mie pedas. Di sana Eunhye memberikan hadiah kecil kepada adik kesayangannya. Walau hadiahnya kecil, bisa kita lihat Eunhye sangat senang dengan pemberian kakaknya itu. Lalu saat mereka tidur, Eunhye meminta sama kakaknya untuk tidak sekolah lagi karena ia sangat ingin bekerja. Namun kakaknya yang ingin adiknya sukses tentu saja bakal melarang Eunhye untuk berhenti sekolah. Kakaknya pun menyemangati adiknya dengan pelukan. Tenang dek, jika kamu mendapatkan nilai baik, kamu bisa bekerja di perusahaan Bang Ojon. Mama sama papa pasti bangga. Namun mereka sekarang adalah yatim piatu. Mama sama papanya mereka sudah ganti alam. Keesokan harinya, saat Eunhye bangun, ia pun penasaran dengan sebuah hadiah yang ada di ruang tamu. Lalu surat di dalam kotak tersebut membuat Eunhye sangat senang karena hadiah itu berupa pemberian adiknya yang menggunakan uang sendiri dari menabung. Hadiah tersebut berupa gaun merah dan silop jingklet. Lalu Shin berpindah ke sekolah. Saat jam istirahat, Eunhye dengan ketakutan memasukkan bukunya ke dalam tas. Lalu datang 3 sok pro membuli Eunhye. Eunhye pun memohon pada mereka untuk memberikannya pulang karena kakaknya sudah menunggu di rumah. Mereka mau Eunhye ikut sama mereka. Terlihat Eunhye sangat ketakutan dengan tempat penuh dosa. Sementara 3 anak pro ini sangatlah menikmati suasana karaoke. Lalu ada sebuah telepon dari Eunhye. Namun para kewes bandel ini menolak telepon dari kakaknya Eunhye. Lalu mereka memaksa Eunhye untuk membuka bajunya. Mereka akan merekam Eunhye tanpa busana. Ada dasar teman bajingoy. Beberapa jam kemudian, Eunhye sudah digantikan baju. Lalu ada beberapa cowok mengganggunya. Eunhye pun sangat takut dengan mereka yang asik menyentuhnya. Kakaknya pun menelpon adiknya. Namun mereka mengangkat dengan menyuruh Eunhye untuk berbohong pada kakaknya. Eunhye pun sangat panik karena adiknya belum juga pulang. Sementara Eunhye sedang diservis oleh seseorang. Lalu datang 3 laki-laki untuk menyelamatkannya. Oh, ternyata mereka berpura-pura menjadi penyelamat. Mereka bisa menghasilkan uang banyak dari Eunhye yang selalu mereka jadikan umpan. Tanpa diduga, Eunhye mendapatkan laki-laki seram yang tidak bisa dijebak oleh siapapun. Lalu datang 3 laki-lakinya lagi untuk berpura-pura menyelamatkan Eunhye. Namun sial sekali, mereka berhasil ditakuti oleh pria ini. Eunhye pun dibawa kabur oleh pria tersebut. Shin berpindah pada Eunhye yang sedang mencari adiknya. Bolak-balik ia mencari, namun tidak menemukannya. Karena malam semakin poek, Eunhye pun pulang ke rumah. Dalam penuh kesedihan, Eunhye tidak sengaja melihat foto keluarganya. Bisa kita lihat Eunhye ini adalah anak berprestasi. Ia memiliki banyak sekali piala dan penghargaan bela diri taekwondo. Di saat pagi tiba, Eunhye memutuskan untuk pergi ke sekolah. Bisa kita lihat Eunhye bagaikan artis dikorok saat menggunakan pakaian hadiah dari adiknya. Cantik setelah itu seksoi lagi, anjay. Setelah melihat-lihat ke dalam ruangan belajar, ia pun memutuskan untuk bicara dengan guru di sana. Namun guru di sana mengatakan bahwa hal itu sudah biasa terjadi. Apabila Eunhye masih remaja, tentu saja ia bakal nakal seperti anak remaja umumnya. Eunhye pun mengatakan bahwa adiknya itu tidak pulang-pulang. Namun guru malah menyalahkan Eunhye yang telah memaksakan adiknya untuk masuk ke sekolah ini. Saat Eunhye bergegas pulang, ia pun dihampiri oleh sahabat Eunhye. Sahabat Eunhye memperlihatkan sebuah rekaman video mengenai adiknya. Betapa marahnya Eunhye saat melihat adiknya diperlakukan bagaikan artis 50. Pada saat malam itu, 3 cewek pro sedang menggantikan baju di toilet. Mereka adalah cewek yang selalu membuli Eunhye. Salah satu dari mereka menyinggung tentang keadaan Eunhye yang sudah dijual oleh temannya. Teman satunya lagi malah menjawab, abaikan saja besti, lagian Eunhye tidak penting. Saat mereka keluar toilet, rupanya Eunhye sudah berada di sana. Eunhye menanyakan di mana keberadaan adiknya. Mereka malah asik bacot dengan pertanyaan Eunhye.
Eoni baru selesai makan kambing, ia pun auto naik darah. Mereka pun dicampak oleh Eoni. Salah satu cewek pro dibawa oleh Eoni berhadapan dengan cowok yang sudah menjual adiknya. Ia pun memukul cowok tersebut sampai cowok tersebut harus mengatakan yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena pria yang satu ini sangatlah kuat. Lalu Eoni mengambil sebuah kartu Happy Cash Credit yang diduga itu adalah perusahaan pria yang memperkosa adiknya Eoni. Di atas gedung, Eoni mencoba menelpon pria tersebut. Namun sudah beberapa kali dicoba, nomornya selalu dalam keadaan sibuk. Lalu ia mencoba menelpon polisi dan berharap polisi akan membantunya. Namun sebaliknya, polisi malah meminta Eoni membuat prosedur yang begitu panjang. Tentu saja hal itu akan mempersulit Eoni. Tanpa pikir panjang, Eoni akan mencari adiknya sendiri karena pihak polisi sudah menolak kasus Eoni. Lalu Eoni mendatangi sebuah tempat yang ilegal. Di sana ia menginterogasi karyawan sampai babak belur. Setelah interogasi selesai, ia pun mengambil mobil dan alat penyetrum milik karyawan itu. Scene pun berpindah pada pria yang telah memperkosa adiknya Eoni. Pria ini bernama Hasangman. Oh, ternyata ia telah menjual Eunhye ke sebuah perusahaan bisnis. Lalu seorang kewes potong poni mengajak Eunhye untuk bersiap-siap karena ia harus melayani seorang bos di sana. Lalu bos masuk ke kamar untuk menservis Eunhye. Eunhye pun dipaksa oleh bos tersebut untuk menghisap ikan lele. Namun sial sekali, Eunhye malah menggigit ikan lele sampai membuat bos tersebut berteriak. Ngilu anjir. Karena kejadian itu, pemilik bisnis langsung menelpon Hasangman untuk mengembalikan Eunhye karena Eunhye tidak bakal bisa melayani orang perusahaan tersebut. Eoni yang baru tiba di sebuah parkiran, ia pun menunggu pemilik mobil yang berlambang kuda. Karena pemilik mobil tidak keluar-keluar, ia pun harus tertidur di dalam mobil. Tidak terasa pagi pun tiba. Terlihat Hasangman yang sudah bangun dari mimpi orok, ia pun bergegas pergi dengan mobil. Eoni pun langsung mengejarnya. Eoni menelpon Hasangman menanyakan keberadaan adiknya. Tentu saja cowok sok pro Hasangman bakal ngebacotin Eoni. Karena Eoni tidak menemukan hasil, ia pun menabrak mobil Hasangman sampai membuat Hasangman puyeng. Eoni menyetrum Hasangman sampai pingsan. Lalu saat Hasangman sudah terbangun, ia pun sangat kaget saat melihat Eoni sudah mencekiknya. Eoni pun langsung menyuruh Hasangman menuju ke lokasi adiknya. Di pertengahan perjalanan, Hasangman yang sudah pucat dengan cekikan Eoni, ia pun menabrak pembatas jalan sampai membuat Eoni jatuh ke depan. Lalu mereka pun saling adu mekanik. Terlihat Eoni sedikit kewalahan menghadapi Hasangman. Namun karena Eoni sosok kewes juara bela diri, ia pun berhasil mengalahkan Hasangman. Eoni langsung memasukkan Hasangman ke dalam bagasi mobil. Lalu Eoni mengambil ipong Hasangman untuk menelpon pemilik perusahaan ilegal. Namun tidak diduga, ia pun berhasil menemukan alamatnya. Eoni langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Eoni pun bertemu dengan seorang cewek potong poni. Betapa marahnya Eoni saat melihat jepitan rambut adiknya ada sama cewek potong poni. Lalu ia memukul cewek potong poni sambil menanyakan di mana keberadaan adiknya sekarang. Cewek rambut potong poni membawa Eoni berhadapan dengan bos di sana. Lalu Eoni bertanya pada bos perusahaan. Namun bos perusahaan malah ngeremehkan kemampuan Eoni. Seperti biasa, Eoni pun adu mekanik dengan bos perusahaan. Eoni membuat bos perusahaan sampai KO. Lalu cewek potong poni menceritakan kronologi pada saat Eunhye mencoba menghubungi kakaknya. Rupanya pada saat itu kakaknya tidak mengangkat telepon dari Eunhye. Lalu tanpa diduga, Eunhye dibeli oleh seorang pemakai jas sekitar beberapa jam lalu. Betapa marahnya Eoni saat mendengar adiknya dibawa oleh orang lain. Ia pun membuat bos tersebut sampai ganti alam. Lalu cewek rambut potong poni memberikan nomor pria yang memakai jas tadi. Cewek rambut potong poni pun memberitahu Eoni bahwa pemilik toko mall tahu keberadaan pria yang memakai jas tadi. Lalu tanpa pikir panjang, Eoni langsung bergegas ke sana. Di pertengahan perjalanan, Hasangman yang baru sadar meminta dirinya untuk dibebaskan. Lalu Eoni muak dengan tingkah Hasangman. Ia pun langsung menghukum Hasangman. Tidak lama kemudian Hasangman dibuang di sana. Lalu Eoni bergegas ke mall tersebut. Sesampainya di sana, Eoni langsung menanyakan pada seorang ibu pemilik toko. Karena ibu toko tidak paham, ia pun meminta suaminya keluar. Terlihat suaminya seperti ketakutan saat melihat ada Eoni di tokonya. Singkat cerita, ia pun menceritakan bahwa dirinya telah adu gabrut dengan Eunhye. Kok langsung jujur ya guys? Dengan penuh kesedihan, Eoni langsung menghukum pemilik toko tersebut.
ia membuat pemilik toko sampai jari-jarinya putus. Pemilik toko mengatakan bahwa bukan cuma dia yang sudah adu gabruk dengan adiknya Eoni, bahkan rekannya sudah melakukannya juga. Lalu Eoni membawa beberapa informasi mengenai siapa saja yang sudah adu gabruk dengan adiknya. Ia pun bergegas mencari mereka semua. Setelah itu, Eoni sampai di sebuah studio fotografer. Di sana ia melihat ada foto adiknya dipajang oleh fotografer. Tanpa basa-basi, Eoni langsung menghukum fotograf dengan cara mengenaskan. Lalu bayangan pun terlihat pada saat fotograf melakukan aksinya. Ia berpura-pura menjadikan Eunhye sebagai model. Karena Eunhye adalah sosok kewes yang idiot, fotograf pun melakukan servis gratis. Tidak lupa pula mereka yang sudah adu gabruk dengan Eunhye saling menceritakan kepuasan di kedainya Mang Ojon. Lalu diperlihatkan, rupanya sosok bos bengkel sudah adu gabruk dengan Eunhye juga. Lalu Eoni sudah tiba di tempat bos bengkel yang sudah menservis adiknya. Dengan palu 5 kilo, Eoni memukul tangan bos bengkel sampai pucat. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kasus Eunhye sampai bertele-tele. Rupanya pertama-tama Eunhye telah menelpon pemilik mall untuk menebus dirinya di perusahaan ilegal. Karena uang pas-pasan, pemilik mall langsung meminta bantuan fotograf. Namun fotograf malah menghubungi si tukang bengkel. Lalu si tukang bengkel teringat sama pelanggan FYP yang sama-sama menservis Eunhye. Ia langsung menghubungi Pak Tua tersebut. Oh, ternyata Pak Tua bisa memakai Eunhye dikarenakan sempak Eunhye tinggal di mobilnya. Rupanya tukang bengkel menservis Eunhye di dalam mobil Pak Tua. Oleh karena itu Pak Tua juga ingin mengeluarkan pelor dari senjatanya ke dalam sumur Eunhye. Bisa kita lihat saat Eunhye pulang ia seperti ketakutan. Kakaknya pun bertanya, kenapa kamu seperti baru saja melihat kuntilanak? Namun Eunhye malah diam saja dan masuk ke kamar. Oleh karena itu Eoni memutuskan untuk mengikuti adiknya pulang sekolah. Lalu Eoni melihat bahwa Eunhye memasuki sebuah mobil. Eoni langsung bergegas mengikuti mobil tersebut. Betapa kagetnya Eoni saat melihat adiknya diservis oleh Pak Tua. Ia pun menghajar Pak Tua dengan sekuat tenaganya. Lalu Pak Tua harus kehilangan satu mata dengan sebuah obeng yang dicucuk oleh Eoni. Setelah itu, Eoni menelpon anak buah Pak Tua yang menservis adiknya di scene tadi. Eoni bertanya mengenai keberadaan adiknya. Pertama-tama anak buah Pak Tua tidak menjawab dengan benar. Lalu karena ia mengingat kehidupan Eoni dan Eunhye begitu bahagia, ia pun seperti tidak tega membiarkan mereka terluka. Ia pun memberitahu keberadaan Pak Tua. Lalu Eoni langsung bergegas menemui Pak Tua. Sesampainya di sana, bisa kita lihat Pak Tua ini adalah sosok bos besar. Ia mempunyai banyak sekali anak buah. Karena Pak Tua masuk sebuah kamar untuk istirahat, ia pun meminta anak buah untuk berjaga-jaga di luar. Oleh karena itu, Eoni berhasil masuk ke kamar dan menodongkan pistol pada Pak Tua. Adu mekanik pun terjadi. Karena keributan tersebut, anak buah Pak Tua langsung masuk ke dalam. Mereka adu mekanik satu kewes versus banyaknya gagang lato-lato. Sementara Pak Tua berhasil kabur dengan mobil. Eoni yang baru siap adu mekanik dengan anak buah Pak Tua, ia pun langsung bergegas mengejar Pak Tua. Di perjalanan, bisa kita lihat Pak Tua seperti ketakutan. Eoni pun menembak Pak Tua sampai tangannya berdarah. Namun sial sekali, mobil Eoni malah nyungsruk. Oleh karena itu Pak Tua berhasil kabur. Lalu Pak Tua menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan racun pada Eunhye. Karena Pak Tua ingin Eunhye ganti alam. Anak buah Pak Tua yang kasihan terhadap Eoni, ia pun menghubungi Eoni sambil memberikan alamat Eunhye sekarang. Lalu Eoni langsung bergegas ke sana. Tidak lama kemudian Eoni sudah berada di lokasi yang diberikan oleh anak buah Pak Tua. Tanpa diduga, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak Eoni sampai membuatnya pingsan. Sial sekali, Mamang Tampan rupanya sudah diikat. Ternyata Pak Tua sudah mengetahui bahwa Mamang Tampan sudah berkhianat. Tanpa pikir panjang, Pak Tua langsung membunuh Mamang Tampan. Eoni yang baru sadar sedang bersiap-siap untuk adu mekanik dengan Pak Tua. Terlihat Pak Tua yang sudah siap dengan banyaknya anak buah. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Eoni tanpa ada kata ampun. Lalu Eoni datang dengan sebuah mobil hitam menabrak anak buah Pak Tua. Adu mekanik pun tidak bisa dihindarkan Eoni. Eoni harus melawan banyak sekali anak buah Pak Tua dengan senjata psikopat. Terlihat Eoni kewalahan melawan mereka yang sangat banyak. Pak Tua yang tidak adu mekanik, ia pun akan membawa Eunhye. Namun ia malah menyiksa Eunhye terlebih dahulu. Eoni mendengar adiknya tersiksa. Dengan penuh semangat, ia pun kembali menghajar para anak buah Pak Tua. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Pak Tua, ia pun bergegas mencari adiknya. Tiba-tiba, Pak Tua dari samping menyerang Eoni.
Eoni langsung adu mekanik dengan Pak Tua bejat ini. Lalu ia memukul Pak Tua sampai bucat. Setelah semua berakhir, ia pun pergi bersama adiknya. Eoni pun akan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Berawal dari kewes biasa saja, Eoni menjadi psikopat karena adiknya diservis. Dengan penuh aksi pembunuhan, ia berhasil mengalahkan semua gagang lato-lato yang sudah membuat adiknya berlobang. Okelah, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasi supaya bisa mengetahui update video baru dari Bang Pengangguran. Sampai jumpa di next video, bye-bye.